Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai makalah yang telah kami buat, yaitu yang berjudul Perancangan Sistem Manajemen Keuangan berbasis Laravel dengan fitur pengelolaan kategori dan juga rekapan otomatis. Kami dari kelompok 2. Oke, next. Nah, perkenalkan, kami dari kelompok 2 terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri sebagai Baso Muliksan. Kemudian ada Faik. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Faik Tikar dengan NIM 1302022002225. Selanjutnya ada Sakti. Baik, baik. Perkenalkan nama saya Muhammad Sakli Luluang dari kelas C4 dengan NIM 130 2022 0203. Selanjutnya ada Mustafa Mubarak. Baik, saya Mustafa Mubarak dengan NIM 130 2022 0049 dari kelas 74. Selanjutnya ada Ariel Jeffrey. Selanjutnya next. Oh, baik, langsung saja di sini saya akan membahas tentang pengenalan proyek, yaitu itu sendiri bahasa pemeriksaan dengan NIM 130 2022 0222. Nah, untuk pengenalan proyek itu yang pertama itu masalah yang dihadapi itu banyak individu yang kesulitan mengelola pengeluaran dan pemasukan mereka secara terstruktur. Nah, untuk solusinya itu kayak membuat sistem berbasis web menggunakan Laravel yang memungkinkan pengguna untuk mengelola keuangan pribadi secara efisien. Dan tujuan sistem yang kami buat ini untuk mempermudah pencatatan pemasukan, pengelompokan dana dalam kategori, dan pengelolaan pengeluaran. Oke, next. Nah, untuk tujuan proyeknya yang lebih detail itu yang pertama itu untuk membangun aplikasi manajemen dengan berbasis web yang aman dan user friendly. Soalnya mencatat saldo awal, melakukan alokasi dana dan mencatat pengeluaran. Selanjutnya menyediakan visualisasi keuangan seperti grafik distribusi pengeluaran serta mengimplementasikan autentikasi yang aman dan menjaga privasi pengguna. Oke, next. Nah, untuk kebutuhan sistem kami itu sendiri itu ada 10, namun yang ada di tampilan PPT hanya 4. Yaitu yang pertama itu sistem registrasi dan login untuk pengguna, yang kedua pencatatan saldo, yang ketiga pencatatan pengeluaran, yang keempat sistem akan mengurangi saldo utama, yang kelima sistem menampilkan sisa dana, yang keenam pengguna dapat mencatat pengeluaran, yang ketujuh sistem akan otomatis mengurangi dana, yang kedelapan sistem mencegah pengeluaran melebihi dana yang tersedia, yang kesembilan pengguna dapat melihat riwayat pengeluaran, dan sistem dapat menampilkan grafik visualisasi. Nah, next. Nah, untuk selanjutnya kebutuhan non fungsional, di mana yang pertama itu sistem harus menerapkan enkripsi password, terus data pengguna disimpan secara aman menggunakan ORM. Selanjutnya sistem hanya bisa diakses oleh pengguna yang telah terautentikasi. Terus data transaksi yang budgetnya hanya bisa diakses oleh pengguna yang bersangkutan. Yang kelima, sistem memiliki mekanisme logout otomatis secara ideal selama di setiap 15 menit. Selanjutnya sistem harus dapat diakses dari berbagai perangkat. Tampilan antarmuka harus user friendly serta sistem dapat berjalan di semua browser. Oke, next. Nah, baik, untuk metodologi pengembangan di situ terdiri dari 5, yaitu identifikasi kebutuhan fungsional dan non fungsional seperti yang saya sebutkan di awal. Selanjutnya pemilihan teknologi yaitu database, UI framework, dan sistem autentikasi. Selanjutnya desain arsitektur sistem, implementasi dengan Laravel, serta pengujian dan penyempurnaan produk. Oke, next. Nah, untuk Uh, identifikasi komponen sistem, saya persilakan kepada Muhammad Sakli dulu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Sakli Luluang dengan Stambuk 130 2022 0203. Saya akan menjelaskan identifikasi komponen sistem. Identifikasi komponen sistem itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang akan dipilih berdasarkan kebutuhan sistem. Yang pertama itu database. Kita memiliki alternatif komponen MySQL, PostgreSQL, SQLite. Yang kedua itu UI framework. Kita memilih Tailwind CSS, Bootstrap, dan Bulma. Yang ketiga itu autentikasi dan otorisasi. Kita memilih Laravel Breeze, Jetstream, dan Verify. Dan untuk integrasinya penggunaan Eloquent ORM untuk database, API untuk front end. Baik, akan dijelaskan oleh teman saya.
Al-Mubarak. Baik, saya sendiri Mustafa Al-Mubarak dengan NIM 130 2022 0049. Di sini saya akan menjelaskan implementasi sistem pada sistem kami di FunBuddy. Yang pertama adalah pengembangan backend, di mana pada saat pengembangan backend kami menggunakan Laravel dengan MySQL untuk menyimpan data. Kemudian untuk yang berikutnya ada pengembangan frontend, di mana untuk pengembangan frontend itu sendiri kami menggunakan Tailwind CSS untuk tampilan yang lebih responsif dan lebih modern. Dan berikutnya ada autentifikasi, di mana tim kami bagian autentifikasi itu memilih untuk menggunakan Laravel JustStream untuk melogin, registrasi, dan pengamanan akses pengguna. Next. Kemudian untuk bagian creation process, di mana di sini terbagi dua, yaitu resiko dan mitigasi. Untuk resiko itu sendiri, yang pertama ada kegagalan koneksi database, celah autentifikasi, dan UI yang tidak konsisten. Sedangkan untuk bagian mitigasinya, kami telah menyediakan backup data yang secara berkala, validasi input dan penggunaan inskripsi, pengujian UI untuk berbagai perangkat, dan resolusinya. Next. Baik, untuk rencana implementasi akan dijelaskan oleh saudara saya, Pak Faik, dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Faik Iftikar dengan NIM 130.2022.025. Di sini saya akan menjelaskan rencana implementasinya nanti. Di sini yang pertama itu ada timeline implementasi. Kita menggunakan Gantt chart, bisa dilihat di gambar ini. Dan ini targetnya akan jadi minggu sampai 8 minggu. Dan langkah-langkahnya itu yang pertama persiapan pengembangan, dua pengembangan backend dan frontend, ketiga integrasi komponen, dan terakhir itu pengujian dan pemeliharaan. Dan kesimpulannya itu ialah sistem ini menyediakan solusi efisien untuk pengolahan keuangan pribadi dan fitur-fitur yang terintegrasi. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oh, baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.